Bab 1461. Keheningan mati pun terjadi. Peluang Justice Warrior untuk bertahan hidup sangat tipis. Ares telah memberikan pukulan terbaiknya dan sebagai hasilnya melemah. Dia duduk di samping dan terengah-engah. Dia kemudian muntah dan berkata, reputasi Justice Warrior tidak dibesar-besarkan. Tetap saja, dia hanya jatuh setelah saya menggunakan teknik terbaik saya, jadi itu adil. Williams, trik apa lagi yang Anda miliki? Zeke menggelengkan kepalanya. Apakah kamu menggunakan nada itu denganku karena kamu pikir kamu telah menang? Maaf, tapi kamu tidak layak untuk itu. Ares bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu aku tidak layak? Apakah kamu menolak untuk menerima kekalahan? Prajurit keadilan sudah mati, jadi akulah pemenangnya. Zeke menjawab, kamu pasti sudah menang jika ini adalah kompetisi, tapi kita berada di medan perang. Tidak ada yang menang kecuali lawan mereka mati. Ares menoleh ke Justice Warrior. Dia sudah mati. Siapapun yang setidaknya bukan petarung kelas raja akan mati setelah terkena serangan itu. Zeke tersenyum. Apakah kamu lupa bahwa Justice Warrior berspesialisasi dalam pertahanan? Dia mungkin tidak bertarung seperti petarung kelas raja, tetapi pertahanan dan ketahanannya lebih baik daripada petarung kelas raja. Tunjukkan dirimu, prajurit keadilan. Ngomel. Puing-puing yang telah mengubur Justice Warrior bergerak, dan sebuah tangan berdarah muncul darinya, lalu tangan lainnya, sebuah kepala, dan sebuah peti. Prajurit keadilan terluka di mana-mana, dan dia berdarah begitu banyak sehingga sangat bertentangan dengan citranya sebagai kutu buku yang sopan. Namun, prajurit keadilan memang bangkit. Dia bahkan menjilat darah dari sudut bibirnya. Senyum Ares membeku saat rasa malapetaka yang akan datang melanda dirinya. Ares kelelahan pada saat itu, dan paling-paling dia bisa menyerang di level kelas Archduke. Justice Warrior mungkin terluka, tapi itu sepertinya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menyerang. Apakah saya masih cocok melawan dia? Zeke Williams benar. Saya akan menang jika ini adalah kompetisi, tetapi di medan perang seperti ini, tidak ada yang mengatakan siapa yang akan bertahan. Justice Warrior memancarkan aura pembunuh saat dia berlari ke arah Ares. Saat dia berlari, langkahnya menjadi lebih stabil, dan kecepatannya meningkat. Tubuhnya tampaknya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Tuan Collins berseru, sial. Justice Warrior benar-benar kuat. Kemampuan bertarung dan kemampuan penyembuhan dirinya lebih baik daripada Wolverine. Zeke mengangguk setuju. Prajurit keadilan lahir di bagian bawah rantai makanan, dia harus mencakar jalan ke atas. Dia tidak bisa melakukan semua itu jika dia tidak melatih tubuhnya untuk sembuh dengan cepat. Pada saat Justice Warrior mencapai sisi Ares, yang pertama sudah pulih 70 atau 80%, auranya tetap tak terkalahkan. Ares sedikit putus asa pada saat itu. Dia telah menghabiskan ki-nya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa memenangkan pertarungannya melawan Justice Warrior dalam situasi seperti itu. Ares berdiri sekali lagi dan bertarung melawan musuhnya. Ternyata tanpa ki-nya, Ares tidak lebih dari karung tinju Justice Warrior. Untungnya, Ki Ares akan pulih sedikit sesekali, dan dia akan membalas dengan keras setiap kali itu terjadi. Hanya dalam beberapa menit, kedua pria itu terluka sampai pada titik di mana ibu mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Tetap saja, tidak ada yang menolak untuk mengakui kekalahan dan terus berjuang. Jendela kaca pecah tepat saat pertarungan mereka semakin memanas. Sesosok hitam melompat keluar jendela dan mendarat di antara Ares dan Justice Warrior. Berhenti berkelahi sekarang juga. Bab 1462. Kedua petarung itu tidak repot-repot mengindahkan instruksi itu. Bahkan, pertarungan mereka semakin sengit. Pria di tengah mereka menjadi kesal dan menamparkan mereka berdua. Satu tamparan itu sudah cukup untuk membuat kedua pria itu terbang. Pria di tengah tidak lain adalah menteri. Justice Warrior memuntahkan darah setelah jatuh ke tanah, tapi dia ingin terus bertarung. Siapa kamu? Keluar dari ini. Ares, ayo lanjutkan pertarungan. Mata Ares memerah saat itu. Aku akan membunuhmu hari ini. Jika tidak, namaku bukan Ares. Meskipun dia adalah ahli kelas raja, dia telah dipukuli dengan sangat buruk sehingga itu memalukan. Reputasi Ares bisa hancur jika dia tidak berhasil membunuh Justice Warrior. Menteri sangat marah saat dia melolong, berhenti melawan contoh ini, atau aku akan membunuhmu sendiri. Justice Warrior dan Ares akhirnya berhenti berkelahi, meskipun kemarahan di mata mereka semakin intens. Zeke menyeringai karena Justice Warrior bisa bertahan melawan Ares dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan.
Itu berarti skill Justice Warrior telah mencapai King Class, dia sekarang adalah petarung kelas raja ketiga di negara itu. Ini adalah berkah bagi negara kita yang besar. Pak Menteri mengamati keadaan mengerikan di sekelilingnya sebelum dia menoleh ke Zeke. Tuan Williams, apakah Anda ingat apa yang saya minta sebelumnya? Mengapa Anda mempermasalahkannya? Anda benar-benar tidak peduli dengan apa yang saya katakan, bukan? Zeke mengklarifikasi, Tuan Menteri, itu tidak benar. Bukankah ini kesepakatan yang jauh lebih kecil daripada yang terjadi 2 kali terakhir? Apa-apaan? Menteri sangat marah sehingga dia bisa mati karena tekanan darah tinggi. 2 insiden sebelumnya sangat konyol. Insiden pertama melibatkan lebih dari 400.000 tentara, sedangkan insiden kedua hampir membuat negara itu kehilangan pulau-pulau utaranya dan memulai perang. Rahasia akan jatuh jika Anda membuat kekacauan sebesar yang pertama 2 kali lagi. Menteri melambaikan tangannya dengan acuh dan berhenti mengeluh. Dia memahami emosinya sebelum dia memasang wajah datar dan berkata, aku punya misi level SSSSS untuk diumumkan, jadi semuanya dengarkan. Misi SSSSS. Semua orang terkejut, dan mereka berdiri tegak untuk mendengarkan dengan seksama. Misi tingkat SSSSS berarti misi itu tentang keselamatan negara. Itu adalah bagian dari kebijakan negara. Karena itu, harus diprioritaskan. Menteri menghela nafas, Direktur Potter dari Departemen Senjata telah meninggal. Apa? Zeke hanya bisa terkesiap. Sutradara Potter adalah pemimpin bangsa yang luar biasa dan salah satu individu yang paling dihormati di seluruh Rahasia. Dia adalah tangan kanan pemimpin tertinggi dan hati dan jiwa yang membuat Rahasia menyala lebih terang. Kematian Direktur Potter merupakan kehilangan yang luar biasa bagi negara. Ares dan Tuan Collins juga terlihat sedih. Direktur Potter berasal dari Departemen Senjata, dan hampir semua pejuang bangsa berhutang budi padanya. Militer Rahasia tidak akan berkembang dan menjadi begitu kuat tanpa Direktur Potter. Dengan demikian, Ares dan para petarung lainnya tidak akan tumbuh menjadi begitu kuat tanpa bantuan Direktur Potter. Zeke mengertakkan gigi dan bertanya, siapa pelakunya? Kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa kelompok kuat dari Amerika Serikat berada di balik ini. Zeke mendorong, kelompok yang mana? Ini adalah kejahatan terhadap negara. Kita harus membuat mereka membayar. Menteri menggelengkan kepalanya. Kami belum yakin. Kami belum pernah bertemu kelompok ini sebelumnya, jadi kami tidak memiliki informasi tentang mereka. Membunuh Direktur Potter kemungkinan adalah misi pertama mereka. Lalu aku akan menyelidikinya. Zeke menggeram dalam hati. Zeke menginstruksikan dengan muram, Tuan Collins, hubungi pasukan bunuh diri Alpha dan prajurit Beta segera. Saya tidak peduli berapa biayanya. Kita harus menemukan pembunuhnya dan menghancurkannya. Hadiahi 100 miliar untuk siapa saja yang memberikan informasi yang berguna, dan orang yang membunuh si pembunuh akan diberikan sebuah kota. Dipahami. Bab 1463. Menteri kemudian menambahkan, masalah ini terkait dengan harga diri Rahasia, jadi saya harap kalian bisa mengurusnya secara pribadi. Kami akan melakukannya, Zeke berjanji dengan anggukan. Tuan Menteri, saya punya permintaan. Jika saya membunuh musuh kita, bisakah saya mendapatkan beberapa batu roh sebagai balasannya? Tanya Ares. Tentu saja bisa, jawab Menteri. Besar. Ares segera mengumumkan, kalau begitu aku, Ares dari keluarga Tisleton, akan berusaha keras untuk membunuh musuh bangsa kita. Dia berbalik untuk pergi. Dia telah kehilangan semua harapan untuk mendapatkan kembali grup Kaisar. Ares sejujurnya tidak mengerti mengapa Zeke begitu tertarik pada grup Kaisar. Yang terakhir bahkan rela membiarkan prajurit keadilan melawan Ares sampai mati. Mungkinkah bahkan Marsekal Agung tidak dapat menahan godaan uang dan rela mati untuk itu? Menteri menatap Zeke dengan penuh arti. Tuan Williams, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Zeke mengangguk dan mengikuti Menteri ke kantor. Tuan Williams, apakah Anda tahu mengapa pemimpin tertinggi ingin Anda bertindak lemah? Tentu saja, jawab Zeke sambil mengangguk. Pemimpin tertinggi mengatakan kepada saya bahwa sekelompok pembunuh di Amerika Serikat mengawasi saya dan beberapa pemimpin tinggi negara lainnya. Pembunuh itu dapat mengancam negara, jadi pemimpin tertinggi ingin saya bertindak lemah untuk mendorong para pembunuh. Untuk mengejarku. Ketika mereka melakukannya, aku akan membunuh mereka. Menteri mengangguk. Itu memang rencananya. Pemimpin tertinggi mencurigai bahwa para pembunuh yang membunuh Direktur Potter adalah orang-orang yang mengejarmu. Target mereka berikutnya mungkin adalah kamu, jadi kamu harus berhati-hati. Zeke mengangguk mengerti.
Mereka akhirnya di sini. Aku akhirnya bisa menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya begitu aku memusnahkan mereka. Menteri menambahkan, benar. Setelah ancaman ini diatasi, Anda akan menjadi Marsekal Agung dan pilar negara sekali lagi. Bukan itu saja. Identitas Anda sebagai petarung kelas raja pertama akan diumumkan, dan Anda juga akan menerima gelar Raja Naga. Zeke melambaikan tangannya dengan acuh. Gelar-gelar itu tidak berarti apa-apa bagiku. Menteri tampak ragu-ragu untuk melanjutkan berbicara. Setelah melihat itu, Zeke bertanya, Tuan Menteri, apakah Anda bermasalah? Silakan, jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda. Menteri menjawab, kami menamakan kelompok pembunuh itu sebagai pembasmi iblis karena mereka adalah pembunuh diam-diam yang tidak meninggalkan jejak atau bukti. Hampir tidak mungkin untuk menangkap mereka. Anda mungkin menjadi target mereka berikutnya, tetapi mereka mungkin akan mengejar para pemimpin lainnya. Negara terlebih dahulu. Kami tidak memiliki cukup orang untuk melindungi para pemimpin itu, jadi saya ingin meminta Anda untuk menugaskan kembali beberapa orang Anda. Zeke segera setuju untuk membantu. Para pemimpin yang ditargetkan adalah semua pilar negara yang menjaga negara tetap bertahan. Karena itu, kami tidak dapat membiarkan apapun terjadi pada mereka. Melindungi mereka adalah prioritas. Anda dapat memiliki anak buah saya, Tuan Menteri. Menteri menjawab, cukup menugaskan kembali Justice Warrior dan Tuan Collins untuk membantu saya. Itu tidak akan menjadi masalah. Kedua pria itu berjalan menuruni tangga bersama-sama. Zeke segera menoleh ke anak buahnya. Tuan Collins, prajurit keadilan, kalian berdua akan bekerja untuk Tuan Menteri untuk saat ini. Justice Warrior tampak tidak senang. Bung, aku baru saja kembali. Aku ingin minum bersamamu, tapi kau mengusirku begitu kita bertemu lagi. Itu tidak benar. Persetan, negara kita membutuhkan kita. Zeke menggeram. Justice Warrior masih terlihat tidak puas. Aku benar-benar bergegas untuk melindungimu. Aku mendengar tentang kondisimu, dan sekarang setelah kekuatan hidupmu hilang. Bab 1464. Zeke menyeringai penuh arti. Kamu terlalu khawatir. Aku belum jatuh sejauh ini sehingga aku membutuhkan perlindunganmu. Justice Warrior masih memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi Zeke sudah meminta Tuan Collins untuk menyeret pria itu keluar. Justice Warrior mengeluh, Tuan Collins, Anda bisa bekerja untuk Tuan Minister semau Anda, tapi saya tetap tinggal. Saya harus melindungi Zeke. Kau meremehkan Zeke, kata Tuan Collins. Maksudnya apa? Tanya prajurit keadilan. Kekuatan hidup Zeke tidak pernah hilang. Dia sebenarnya sudah mencapai level kelas raja. Faktanya, dia adalah petarung kelas raja pertama di negara ini. Apa? Justice Warrior gemetar dan tertegun untuk waktu yang lama. Zeke adalah petarung kelas raja pertama di Eurasia dan pejuang yang tak terkalahkan. Padahal aku ingin menjadi satpamnya. Sialan, memalukan sekali. Menteri segera pergi bersama Justice Warrior dan Tuan Collins. Emily memohon pada Lacey untuk keringanan hukuman. Lacey, tolong, beri aku satu kesempatan terakhir. Aku telah belajar dari kesalahanku. Sejujurnya aku melakukannya. Apa yang aku lakukan tidak manusiawi, dan aku berjanji bahwa aku akan bekerja dengan patuh di sisimu. Aku tidak akan pernah. Lacey bahkan belum angkat bicara sebelum Dawn memperingatkan, jangan melunakkan sikapmu lagi, Nona, atau aku akan mengingkari pantatmu. Nancy menimpali, sudah cukup buruk 2 kali pertama, dan kita bisa menahannya 2 kali berikutnya, tapi persetan. Berapa kali kamu membuat kesalahan? Kamu masih memohon pengampunan Lacey. Apakah kamu jujur menerima dia untuk idiot? Aku. Emily memerah karena malu dan tidak bisa bicara. Setiap pengalaman telah memberinya pelajaran, dan Lacey akan membenci dirinya sendiri jika dia memaafkan Emily sekali lagi. Lacey memunggungi Emily saat dia meludah, Emily Clemons, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Selesai. Emily menolak untuk mundur dan terus memohon, Lacey, tolong, jangan terlalu kejam. Ingat bagaimana aku banyak membantumu ketika kita belajar di universitas. Aku. Spesialisasi Emily adalah memainkan kartu rasa bersalah. Namun, Lacey bertekad untuk tidak menghiburnya, tidak peduli seberapa keras mantan menangis. Wanita itu telah menghancurkan persahabatan dan cinta terakhir Lacey untuknya. Lacey membantah, kamu mencoba membunuhku berkali-kali.
Aku sudah berbelas kasih dengan tidak mengejarmu, dan kamu telah menguangkan semua kebaikan yang aku berhutang padamu di masa lalu. Aku tidak lagi berhutang apapun padamu. Emily berlutut. Lacey, kaulah satu-satunya teman yang kutinggalkan. Jika kau meninggalkanku, lebih baik aku bunuh diri saja. Zeke tiba-tiba angkat bicara. Lacey, itu tidak baik. Jika dia ingin tinggal dan berkontribusi pada grup Linton, kita harus membiarkannya melakukannya. Hah? Semua orang menatap curiga pada Zeke. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Zeke selalu menentang Emily untuk tetap tinggal? Mengapa dia berjuang untuk Emily sekarang? Bahkan Emily sedikit terkejut. Dawn menatap Zeke dengan rasa ingin tahu. Ada apa denganmu, Zeke? Apa menteri menendang kepalamu atau apa? Ekspresi Zeke langsung menjadi gelap. Bocah itu secara tidak langsung menghinaku. Zeke melontarkan pandangan peringatan ke arah Dawn. Tatapan itu membuat Dawn curiga, tetapi kesadaran segera menghantamnya. Bab 1465. Dawn berseru dengan bersemangat, aku setuju dengan Zeke. Kita harus memberi Emily kesempatan dan membiarkannya tinggal. Akan terlalu mudah baginya jika kita... tidak, Maksudku, aku khawatir dia akan mati kelaparan jika meninggalkan Linton Group. Mata Emily bersinar ketakutan. Dawn secara tidak sengaja membiarkannya tergelincir bahwa beberapa hal akan terlalu mudah baginya. Itu membuat Emily sadar mengapa Zeke ingin dia tinggal. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Zeke ingin aku tinggal agar dia bisa menyiksaku setiap hari. Bagaimana seorang wanita seperti dia cocok dengan sekelompok teman seperti mereka? Membayangkan menghadapi Dawn setiap hari cukup menyakitkan bagi Emily. Emily berhenti mendesak siapapun dan dengan cepat berkata, lebih baik aku tidak mengganggu kalian lagi. Sampai jumpa, Lacey. Emily dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Dawn sangat marah tentang itu, dan dia dengan cepat berteriak, oh, ayolah. Jangan pergi. Kami sudah mengatakan bahwa kami akan membiarkanmu tinggal, jadi mengapa kamu pergi? Bahkan tidak melihat betapa baiknya kita. Emily mengumpat dalam hati. Seperti saya akan percaya pada setiap kata yang Anda katakan. Dawn cemberut, tampak sedikit kecewa. Dia sudah memikirkan bagaimana dia akan menyiksa Emily setiap hari. Tatapan Dawn segera beralih ke Mary, pemimpin pengkhianat Linton Group. Pada saat itu, semua orang yang telah mengkhianati Linton Group tampak tak berdaya. Linton Group berada di ambang kebangkrutan, dan gedung itu akan segera ditutup. Itulah mengapa mereka mengkhianati Linton Group dan berbalik ke Emily. Siapa yang mengira bahwa hanya butuh beberapa hari bagi Linton Group untuk bangkit kembali dan mengakuisisi Empire Group. Pada saat itu, mantan bos mereka telah beralih ke bos mereka saat ini sekali lagi, dan tidak ada yang lebih canggung dari situasi itu. Downey menyeringai. Teman-teman, tidakkah kalian akan memberi selamat kepada kami karena telah kembali? Para pengkhianat merasa bersalah, mereka menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dawn melanjutkan, haruskah kami menahanmu untuk menyiksamu atau langsung mengusirmu? Para pengkhianat itu sangat gugup. Seorang karyawan dengan hati-hati menyatakan, Direktur Castaneda, kami ditipu oleh orang keji. Itu sebabnya kami bergabung dengan grup Kaisar. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Dawn bertanya, orang keji? Siapa itu? Semua pengkhianat berpaling ke Mary. Mary memaki mereka secara internal. Ketika dia menjadi asisten Emily, setiap orang dari mereka mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya, tetapi mereka semua berbalik begitu dia kehilangan kekuatannya. Mereka lebih keji daripada aku. Dawn memasang seringai sedalam kulit saat dia menoleh ke Mary. Mary, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk dirimu sendiri? Mary membantah, Direktur Castaneda, pilihan terbaik saat ini adalah membiarkan masa lalu berlalu. Mari kita mulai dari awal. Kami akan tetap menjadi karyawan perusahaan, dan Anda akan tetap menjadi bos kami. Saya percaya itu bermanfaat bagi semua orang. Downey terkekeh. Itu bermanfaat bagimu. Apa yang kita dapatkan dari itu? Mary melanjutkan, Anda harus tahu bahwa saya bertanggung jawab atas beberapa penjualan terbesar Linton Group dan saat ini saya sedang mengerjakan beberapa proyek. Jika saya pergi, perusahaan tempat Linton Group bekerja mungkin akan mundur dari kontrak. Itu akan sangat merugikan Linton Group. Itu tidak layak, Direktur Castaneda. Tolong pikirkan baik-baik. Seringai Dawn memudar karena Mary benar. Tetap saja, Dawn tidak tahan membiarkan pengkhianat itu tinggal bersama perusahaan.
Zeke tenang ketika dia bertanya, Leslie, apakah itu benar? Leslie mengangguk. Ya. Oh, kalau begitu kurasa aku harus berbicara dengan manajer perusahaan-perusahaan itu dan menanyakan apakah mereka akan memihak Mary atau Linton Group. Hubungi mereka, Leslie, Zeke menginstruksikan. Leslie baru saja mengeluarkan ponselnya dari sakunya ketika dia mendengar suara dari belakangnya. Tidak perlu memanggil kita. Kita semua sudah di sini.